Baik, acara akan kita mulai. Diharapkan dan dimohonkan kepada setiap partisipan yang bisa on cam untuk on cam. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang kami ucapkan pada acara debat calon ketua dan wakil ketua HIMSI periode jabatan 2022-2023. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan berkat-Nya kita dapat berkumpul di acara ini melalui pertemuan virtual ini. Kepada yang terhormat Pak Mario Simaremare, Bapak Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian. Kami dari Majelis Permusyawaratan Himpunan mengucapkan terima kasih kepada semua atas ketersediaannya menghadiri acara ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Christina Margaris Torus dan rekan saya. Saya Putri Esrana Manurung. Kami yang akan menjadi MC pada acara hari ini. Untuk memulai acara kita, ada baiknya kita berdoa. Doa pembuka oleh Saudari Christine Hutagaol. Kepada Saudari Christine Hutagaol, waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, sebelum kita mulai acara kita, ada baiknya kita berdoa, di mana saya akan pimpin dengan doa Kristen Protestan. Kita berdoa. Terima kasih Yesus atas segala kasih karunia-Mu kepada kami, pribadi lepas pribadi hingga pada hari ini ya Bapa, sehingga kami dapat mengikuti dan melaksanakan debat pada pagi hari ini ya Bapa. Bapa, pada debat pada hari ini, kami serahkan kepada tangan-Mu ya Bapa. Hanya debat pada hari ini dapat terlaksana dengan baik ya Bapa. Dan Bapa, siapapun yang menjadi pemenang pada pemilihan kali ini ya Bapak, kami serahkan kepada tangan-Mu ya Bapak, di mana kami tahu Engkau adalah pemberi jalan yang baik kepada kami ya Bapak. Kami berharap ya Bapak, siapapun yang menang nanti ya Bapak, bukan pilihan kami ya Bapak, melainkan pilihan dari tangan-Mu ya Bapak. Kiranya pemimpin yang menang nanti merupakan pemimpin yang takut akan Engkau dan mampu membimbing kami ke jalan yang lebih baik ya Bapak, dan mampu mengayomi kami dengan baik ya Bapak. Bapak, kami juga manusia yang tidak pernah luput dari kesalahan dan dosa, kiranya Engkau mengampuninya. Terpujilah nama Bapa kekal abadi sepanjang masa. Amin. Terima kasih kepada Saudari Christine Hutagaol. Selanjutnya kita masuk ke acara mengumandangkan lagu Indonesia Raya.
Selanjutnya kita akan mengumandangkan Mars Himsi. Sistem informasi adalah prodi kita. Di sini kita ditempa menjadi pribadi yang cerdas, berakhlak dan setia kepada Sivitas ITDEL. Kerahkanlah segala semangat agar kita mampu berdiri tegak di antara terpaan badai yang menghadang. Bertekun, berusaha bersama menggapai cita dalam kedisiplinan dan ketekunan. Himsi ITDEL bersatu bersama menggapai tujuan untuk Indonesia yang lebih baik. Mari bersama membangun negeri ini. Tuhan berilah kami rahmat untuk Indonesia Jaya. Acara selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan oleh Ketua BPH Himsi periode 2021-2022. Kepada Saudari Niko Raja Guguk, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, apakah suara saya kedengaran? Kedengaran, Bang. Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Mario selaku Kaprodi yang saya hormati, beserta dosen-dosen yang hadir yang saya hormati, dan teman-teman sekalian. Terima kasih juga kepada teman-teman MPH yang telah mempersiapkan acara ini dengan baik. Tidak panjang yang saya katakan, untuk para paslon, semangat buat para kedua paslon, kiranya para paslon dapat memberi argumen-argumen atau statement yang dapat meyakinkan para audiens, sehingga audiens dapat yakin memilih Anda sebagai ketua Himsi yang baru nantinya. Untuk ketua dan wakil calon yang terpilih nanti, kiranya nanti dapat menjalankan program-program kerja mereka sesuai yang mereka usungkan. Akhir kata, semangat buat para pasangan calon, kiranya debat ini akan menjadi meyakinkan para audiens untuk memilih Anda. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Niko Raja Guguk atas sambutan yang diberikan. Selanjutnya, marilah kita dengarkan kata sambutan oleh Ketua Prodi Sistem Informasi. Kepada Pak Mario Simaremare, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, selamat pagi, cek. Apakah pagi, suara Pak. saya terdengar? Oke, bagus ya. Ya, pagi ini kita akan memasuki ini ya fase baru ya teman-teman. Bagian dari proses regenerasi, jadi kepemimpinan di organisasi kemahasiswaan di level prodi ya. Jadi kan bertingkat ya, ada dari institut ya, kemudian di bawahnya ada yang prodi. Nah sebenarnya apa yang dikerjakan oleh himpunan level prodi itu sebenarnya lebih mestinya lebih berasa ketimbang himpunan yang ada di atasnya ya, maksudnya himpunan di institut ya. Nah oleh sebab itu kita berharap regenerasi ini bisa berjalan dengan baik dan nantinya hopefully kita bisa memilih the best of the best gitu ya. Jadi yang paling baik lah dari yang terbaik. Jadi kita punya nanti yang kepemimpinan yang baru, susunan yang baru. Nanti mereka punya program, nanti programnya kita support bareng-bareng ya, supaya bisa berhasil dan berdampak. Yang penting adalah berdampak. Ya sukses untuk kegiatan debatnya. Terima kasih. Selamat pagi ya. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mario Simaremare. Acara selanjutnya,
kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi dari pasangan calon nomor urut 1. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, perkenalkan kami dari pasangan calon nomor urut 1. Di sini saya akan menyampaikan visi dan misi kami. Untuk visi, kami memberikan visi yaitu mewujudkan insan mahasiswa yang aktif, solutif, dan kompetitif, baik secara akademik maupun non-akademik, serta menjadikan HIMSI sebagai wadah penampung aspirasi, penyalur bakat, dan potensi mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai solidaritas. Baik, yang selanjutnya adalah misi. Adapun misi kami untuk dapat mencapai visi tersebut ada 4. Yang pertama itu adalah meningkatkan solidaritas dan kebersamaan antar mahasiswa-mahasiswi di program studi sistem informasi. Yang kedua adalah mengoptimalkan HIMSI sebagai wadah untuk menampung aspirasi, penyalur bakat, dan menunjang potensi mahasiswa-mahasiswi di program studi sistem informasi. Dan untuk misi yang ketiga, membangun dan mengkoordinasi seluruh elemen HIMSI yang unggul dan bertanggung jawab. Dan yang keempat, merealisasikan program kerja baru serta melanjutkan program kerja dari kepengurusan sebelumnya untuk meningkatkan insan mahasiswa yang aktif, solutif, dan kompetitif di bidangnya. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 1 atas pemaparan visi dan misi. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pemaparan visi dan misi pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, saya ingin bertanya apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar. Baik, perkenalkan kami dari pasangan calon nomor urut 2, dengan saya sendiri Marcel Joshua dan rekan saya Rafli Sibuya. Kami akan memaparkan visi misi kami. Yang pertama adalah visi. Visi kami adalah menjadikan himpunan HIMSI sebagai himpunan yang menerapkan nilai turu, yaitu tangkas, ulet, nasional, dan unggul. Sementara misi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan misi kami, yaitu mengayomi seluruh anggota secara kolektif dan gesit atau tangkas, terutama dalam bidang studi atau yang berhubungan dengannya. Nah, di mana di sini tangkas adalah penunjang nilai kompetitif. Kemudian yang kedua, memotivasi dan membina angkatan di bawah guna untuk membuat tekad yang ulet. Nah, di mana berusaha dengan ulet atau konsistensi dalam esensi dengan sifat yang progresif. Kemudian ada yang ketiga, mengkaji serta memilah tradisi yang banyak maslahat untuk dipertahankan atau rasional. Di mana rasional ini kerja-kerja harus dibarengi dengan cerdas dan didasari dengan pemilihan rasional. Dengan memilah tradisi, yaitu menjadikan nilai-nilai dari solidaritas dan kelurahan sebagai tradisi. Kemudian ada yang terakhir, yaitu mengoptimalkan tutorial agar HIMSI mendapatkan nilai kompetitif dengan saingan dari luar negeri atau menjadi unggul. Di mana unggul ini adalah nilai-nilai goal dari semua nilai di atas untuk untuk menjadi bertahan dunia yang tidak bersahabat sekarang. Kita harus menjadi unggul di dalam dan di luar ITDL. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 2 atas pemaparan visi dan misi. Acara selanjutnya adalah pertanyaan yang diberikan dari perwakilan MPH dan BPH HIMSI, yang dimulai dari pertanyaan dari perwakilan MPH HIMSI. Kepada perwakilan MPH HIMSI, kami persilakan terlebih dahulu untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sebagai perwakilan dari MPH ingin mengajukan pertanyaan kepada kedua paslon. Jika nantinya terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BPH,
bagaimana Anda akan menghadapi dan menyikapi anggota himpunan, terutama anggota yang akan menjadi pengurus. Namun selama nantinya dia memegang jabatan, dia tidak berpartisipasi atau sering tidak hadir dalam rapat dan kegiatan di divisinya masing-masing. Demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami memberikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan sebanyak 2 menit, dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Udah bisa dimulai? Oh, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari MPH. Mungkin untuk pertama, di awal seleksi, untuk menghindari hal itu, mungkin kami akan melakukan seleksi dengan sebaik mungkin, sehingga untuk hal-hal tersebut bisa diminimalisir terjadi seperti itu. Nah, jadi ketika dilakukannya seleksi, mungkin kami akan mengatakan kepada anggota kami atau memberi sebuah perintah untuk memberikan yang saling kenal. Kan terkadang banyak anggota masuk ke dalam suatu organisasi IMSI itu disebabkan teman atau apa. Jadi masuknya bukan hanya karena kualitas. Jadi mungkin dari situ untuk seleksinya. Dan kalaupun nanti ada yang masuk dengan yang seperti dibilang tadi, ketika di dalam organisasi dia kurang ikut bekerja, mungkin bukan langsung dimarahin atau dia diberikan kayak sanksi atau apa seperti itu, namun lebih ke mengayomi dan mengarahkan. Jadi kita di situ juga akan membimbing anggota tersebut, karena tidak ada yang namanya anggota yang selalu sempurna dan memiliki kemampuan yang sempurna dalam kualitasnya. Jadi dan teman saya mungkin akan bisa menambahkan. Baik, izin menambahkan, mungkin untuk menghadapi anggota yang seperti itu, seperti yang dikatakan oleh rekan saya, kita jangan dulu langsung memarahi, tapi kayak mengayomi dan mencoba mengingatkan kembali kalau itu merupakan tanggung jawabnya sebagai pengurus, seperti itu. Terima kasih. Atas jawabannya. Yang selanjutnya kami akan memberikan kesempatan bagi pasangan calon nomor 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan sebanyak 2 menit dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaan dari MPH. Yang akan kami lakukan yang pertama, yaitu kami akan menekankan pengertian kepada anggota kami yang bekerja tidak sesuai ekspektasi. Kami akan mencari tahu penyebabnya dan mencoba mengerti mengapa mereka memiliki keadaan seperti itu. Jika ternyata permasalahannya adalah sifat mereka yang memang tidak kooperatif dan tidak niat dalam bekerja, kami mungkin akan melakukan sidang atau rapat untuk sesama pengurus yang untuk menentukan langkah selanjutnya. Apakah Anda masih ingin tetap menjadi pengurus atau kami harus menghandle memberikan mandat ini kepada orang lain. Solusi terakhir mungkin kami akan membawa permasalahan ini kepada ketua prodi sebagai orang yang memiliki wewenang tertinggi dalam himpunan ini. Tapi in the meantime, sementara sampai kasus ini terselesaikan, tugas yang mangkrak akan dihandle oleh kami, ketua dan wakil ketua jika terpilih. Lalu jika ada tambahan dari partner saya. Izin menambahi dari jawaban ketua saya.
Nah, pertama-tama kami tidak akan melakukan seleksi terhadap anggota himpunan. Maka apabila ada anggota dari kami yang melakukan pelanggaran tersebut seperti itu, maka kami akan melakukan survei terlebih dahulu. Setelah mengetahui apa masalah dan sebab akibatnya, kami akan melakukan melakukan evaluasi, briefing untuk mencapai tujuan yang kami mau. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Yang selanjutnya adalah memberikan pertanyaan dari perwakilan BPH-HIMSI. Kepada perwakilan BPH-HIMSI, kami persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya selaku perwakilan dari BPH-HIMSI ingin mengajukan pertanyaan. Ini pertanyaan ini terkhusus kepada ketua. Seberapa yakin Anda dengan pasangan Anda pada pemilihan ini, dan bagaimana Anda yakin bahwa Anda dengan pasangan Anda itu cocok satu sama lain? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kami memberikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk terlebih dahulu menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu yang diberikan untuk menjawab sebanyak 2 menit. Dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Alasan kenapa saya menganggap bahwa saya sangat cocok dengan partner saya adalah saat pertama kali masuk ke ITDL ini, partner saya ini telah langsung approach saya terlebih dahulu. Dia sudah friendly kepada semua orang, termasuk kepada saya. Karena dari itu sejak awal kami sudah sangat akrab, dan setelah kami bertemu secara langsung, kami tinggal bersama di asrama, saya lebih memahami kepribadian dia, dan dia juga lebih memahami kepribadian saya, apa saja kekurangan kami dan kelebihan kami masing-masing. Seperti contohnya, kelebihan saya adalah saya bisa lebih bicara dengan lebih baik, public speaking yang lebih baik dibanding partner saya. Namun partner saya ini lebih tangkas, lebih gesit dalam mengerjakan hal-hal yang berkenaan dengan organisasi atau sosial. Dan partner saya juga sudah berpengalaman menjadi ketua kelas. Karena itu saya yakin partner saya dan saya akan menjadi pasangan yang cocok. Jika ada tambahan dari partner saya. Baik, izin menambahi, alasan saya memilih Marcel Joshua sebagai ketua saya. Menurut saya, Marcel Joshua adalah partner yang sangat baik untuk dipertahankan karena Marcel Joshua memiliki nilai-nilai yang sangat baik, yaitu dalam bidang akademik, terutama dalam programming. Saya rasa ketua saya ini dapat menjadi tutorial kepada adik-adik apabila terhalang tutorial kepada teman-teman yang ingin teman-teman yang berhalangan untuk melakukan tutorial. Terima kasih buat jawaban yang telah diberikan. Yang selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu yang diberikan sebanyak 2 menit dan dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin untuk jawaban dari pertanyaan kenapa saya memilih rekan saya Lile, karena mungkin dari awal juga saya sudah mengenal dia, di mana dia adalah mahasiswa yang cerdas dan memiliki jiwa kepemimpinan yang baik ketika bergabung dengan teman-temannya dalam pembelajaran. Seperti ketika belajar, jiwa pemimpinnya itu bukan hanya untuk memberikan jawaban seolah dia itu teman gitu. Tapi dia mengajarkan dan tidak memberikan jawabannya, melainkan dia mengarah
mengarahkan caranya, bukan langsung memberikan jawabannya. Dari situ kan dia sudah memiliki jiwa kepemimpinan yang baik gitu, bukan hanya memberikan biar sama-sama enak antar mahasiswa dan teman-temannya. Nah, di sisi lain, kami juga ketika melakukan pendekatan sebelum pemilihan IMSI ini berlangsung, di situ juga kami menjalin kedekatan dan ternyata kami bisa saling melengkapi satu sama lain. Di mana apa yang kurang dari saya, dia bisa melengkapinya untuk menjadi pasangan calon nomor urut 1 yang bisa memenangkan dan menunjukkan bahwa kami berkualitas untuk kedepannya gitu. Dan Lili sendiri itu ketika berbicara juga lebih tegas. Jadi mungkin itu daya tarik yang bisa melengkapi kami mungkin. Kenapa saya memilih dia? Karena mungkin kami adalah pasangan yang cocok. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Acara yang selanjutnya adalah pertanyaan dari dosen sistem informasi. Kepada Bapak Ibu dosen yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan. Selagi Bapak Ibu dosen menyampaikan pertanyaan kepada kedua pasangan calon, kami sarankan untuk memikirkan jawabannya. Oke, saya aja kali ya yang memberikan pertanyaan. Nah, ini perlu nih sebenarnya si Putri ini apa namanya? Sebelum saying something itu perlu prepare ya. Jadi nggak cocok Anda bilang apa Bapak Ibu dosen, tapi misalnya yang ada cuma satu misalnya. Atau misalnya silakan sambil menunggu silakan dipikirkan jawabannya, pertanyaannya belum ada. Jadi think ahead gitu, jangan situ mau dibilang di situ dipikirkan ya. Betul ya? Oke, saya punya pertanyaan untuk kedua paslon ini ya. Ini berkaitan dengan prestasi di luar ini ya, di luar kampus ya. Kompetisi ya, maksudnya kompetisi dalam bentuk apapun. Ya, bentuk misalnya olahraga termasuk ya. Atau yang sifatnya lebih mengarah ke akademik ya, misalnya contoh kayak kemarin ada lomba bikin ide bisnis misalnya contoh, atau yang lain lah macam-macam. Nah, seperti saya pernah sampaikan, ini adalah salah satu titik yang paling buruk sebenarnya ya, titik yang paling buruk kalau kita mau melakukan akreditasi. Nah, kita tahun depan itu akan mulai persiapan untuk akreditasi tahun depannya lagi. Jadi 2 tahun ke depan sebenarnya, tapi tahun depan ini tahun akademik depan ini kita akan prepare ke sana. Nah, apa sih strategi teman-teman untuk naikin itu ya, naikin prestasi ya, apapun bentuknya ya. Tentu bukan yang aneh-aneh, misalnya lomba catur gitu atau lomba-lomba yang di kampung misalnya. Nggak seperti itu, tapi yang memang official. Ya. Apa strategi teman-teman selain yang sifatnya normatif? Misalnya sifat normatif itu gini, oh ya kita akan mendorong supaya ikut. Itu normatif ya, semua orang melakukan itu. Tapi yang terdorong nggak ada. Nah, apa yang akan teman-teman lakukan supaya
tidak hanya normatif, tapi juga memang menjadi realita ya, pertanyaan strategi teman-teman itu memang menjadi realita gitu, dan supaya teman-teman bisa compare dengan pelaksanaan atau prestasi kita sebelum-sebelumnya, itu makin ke sini sebenarnya makin sedikit. Meskipun saya lihat banyak yang punya potensi. Misalnya dulu kita itu angkatan 14, 15 itu masih banyak ya, masih banyak yang ikut kompetisi dan yang menang. Nah, di angkatan 17 itu banyak yang mencoba tapi yang menang enggak. Tapi usahanya tetap tinggi. Terus 2016 masih ada yang yang ikut, cuman lebih sedikit lagi pesertanya. Itu 16 ya, sekitar 16. 18 ya, itu udah mulai sedikit. 19 itu lebih sedikit lagi, gitu ya. Nah, sekarang 20 nih, 20, 21 bagaimana? Nih kalau 22 kan masih belum masuk ya. Apa nih strategi Anda supaya bukan hanya normatif, tapi juga memang bisa dieksekusi, gitu ya. Itu aja pertanyaan saya. Thank you. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh Pak Mario. Yang selanjutnya kepada kedua pasangan calon kami berikan waktu untuk memikirkan jawaban terlebih dahulu. Baik, kami memberikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Waktu yang diberikan untuk menjawab sebanyak 2 menit, dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izinkan saya mencoba menjawab pertanyaan dari Pak Mario selaku Kaprodi Sistem Informasi. Menurut saya solusi yang bisa kami tawarkan dari permasalahan tersebut adalah dengan pertama lebih banyak menyebarkan informasi tentang lomba dan kompetisi. Karena dari yang saya perhatikan selama ini, mahasiswa dari sistem informasi itu minim mengikuti kompetisi karena memang kurang informasi. Karena dari yang saya lihat di luar itu banyak perlombaan seperti gemastik dan yang lainnya. Dan yang kedua, solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan membentuk tim dari mahasiswa yang memang punya potensi. Dan mungkin bisa ditambahkan dari rekan saya. Ya, seperti saya kan melanjutkan jawaban dari rekan saya, seperti yang dibilang tadi, membentuk tim, di mana nanti timnya ini sebelum masuk ke tim nanti itu kepengurusannya dari BPHMC-nya dulu mungkin. Kami akan berdiskusi untuk membentuk tim tersebut, dan mungkin kalau untuk informasi-informasi perlombaannya seperti dari program kerja kami, ada juga yang berkenaan ke situ mungkin dari seminarnya, karena kami membawa seminar itu dengan narasumber alumni, berencana membawa alumni dari sistem informasi jika memungkinkan, dan mungkin saja alumni itu punya pengalaman mengenai itu dan bisa memberikan sharing kepada adik-adik angkatan untuk terbuka pikirannya dan akhirnya mau untuk mengikuti kompetisi-kompetisi tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih, Pak.
Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Yang selanjutnya, kami berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Waktu yang diberikan sebanyak 2 menit, dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Langkah yang akan kami lakukan yaitu kami akan melaksanakan proker kami yang ketiga, yaitu himsi kompetitif, di mana kami akan membentuk sebuah beberapa squad belajar yang bidangnya sesuai dengan bidang-bidang yang ada di lapangan dalam bidang IT ini, atau sesuai dengan kompetisi. Contohnya yaitu bidang seperti seputar data science, competitive programming, atau mungkin project management, UI UX, dan yang lain-lain. Tapi sebelum kami membentuk itu, kami sebagai ketua dan wakil ketua sebisa mungkin mengikuti kompetisi-kompetisi serupa dan kalau bisa mendapatkan prestasi dari situ, karena bagaimanapun jika kami yang meraih prestasinya itu akan menjadi motivasi atau tarikan yang lebih efektif kepada anggota lain. Akan dilanjutkan oleh partner saya. Baiklah, izin melanjut pertanyaan dari partner saya. Nah, setelah mengetahui hal tersebut, kami akan lebih mengadakan event kompetisi, tidak hanya kompetisi di luar kampus, tapi kita akan melakukan kompetisi rutin di dalam himpunan tersebut. Karena dari situ kita akan menyaring mahasiswa yang memiliki potensi untuk kita mematangkan kompetensi-kompetensi yang ada dalam diri mereka untuk menjadi himpunan yang lebih baik lagi dari himpunan lain maupun dari fakultas-fakultas lain atau kampus-kampus lain. Demikian. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari kedua paslon. Selanjutnya kepada Pak Mario, apakah sudah cukup atau apakah masih ada pertanyaan yang lain? Ya, saya pikir udah cukup ya. Tapi saya senang dengan jawaban give an example ya. Berikan dulu contoh supaya Anda bisa memerintahkan orang lain. Jadi kalau Anda udah kasih contoh, terus Anda minta orang lain untuk melakukannya, Anda ngomongnya lebih enak loh, kan aku udah melakukannya. Gitu. Gitu ya. Jadi selain bikin tim ya set an example. Bikin contoh. Thank you. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Mario. Selanjutnya, Acara selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari mahasiswa sistem informasi. Untuk pertama, kami berikan kesempatan kepada mahasiswa sistem informasi angkatan 2018. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, selamat pagi kepada kakak, abang, dan Bapak Mario. Pertama-tama terima kasih atas kesempatannya. Izinkan saya bertanya. Jadi itu kan ini saya ingin mengajukan pertanyaannya kepada kedua paslon. Jadi itu kan setiap paslon itu kan memiliki program kerja. Jadi apakah kedua paslon kali ini melanjutkan program kerja yang BPH yang tahun lalu atau memiliki program kerjanya yang baru? Dan yang kedua, kalau misalnya kedua paslon yang sekarang ini melanjutkan program kerjanya BPH yang tahun lalu, apakah kedua paslon yang sekarang ini melihat ada kekurangan nggak di program kerjanya BPH yang tahun lalu? Kalau misalnya memiliki program kerja yang baru gitu, untuk kedua paslon yang sekarang ini, bisa nggak dijelaskan bagaimana itu program kerjanya yang baru itu? Baik, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan, tapi mungkin pertanyaan diberikan itu dari angkatan 2021.
Tadi pertama pertanyaan dari angkatan 2018 mungkin nanti bisa untuk angkatan 2021 bisa nanti disampaikan ketika gilirannya. Kepada kakak angkatan 2018, apakah ada pertanyaan? Baik, mungkin kalau tidak ada, mungkin karena sudah diajukan pertanyaan dari angkatan 2021, mungkin bisa pertanyaan dari angkatan 2021 diduluankan. Kami memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk berpikir terlebih dahulu. Baik, kami berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan sebanyak 2 menit, dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mikael. Tadi pertanyaannya, apakah kedua paslon melanjutkan proker tahun lalu atau memiliki proker baru? Jawabannya adalah kami memiliki program kerja yang baru dan juga akan melanjutkan beberapa dari program kerja yang lama. Program kerja yang lama yang akan kami ikuti itu seperti perkenalan himpunan untuk mahasiswa mengajar, dan kalau bisa nanti MC refreshing dengan tujuan untuk meningkatkan solidaritas antar mahasiswa seperti itu. Nah, lalu program kerja kami yang lebih baru itu yang mungkin dari sebelumnya nggak ada adalah coding bootcamp. Nah, coding bootcamp ini seperti pelatihan dan bootcamp yang bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan minat serta skill mahasiswa-mahasiswi sistem informasi di bidang codingan. Nantinya kami BPH akan melakukan kerjasama dengan sebuah organisasi yang menyediakan platform belajar di bidang codingan. Lalu tadi pertanyaan Mikael juga, apakah kedua paslon melihat kekurangan di proker yang sebelumnya? Ya, itu yang menurut saya yang kurang adalah HIMSI mengajarnya. Memang ada tutorial. Kami itu kemarin melaksanakannya, kami dari angkatan 2020 mengadakan tutorial dengan beberapa matkul ke angkatan 2021. Tapi ke kaminya tidak ada seperti itu dari angkatan 2019. Tapi itu memang kemarin sudah berkomunikasi, dan solusi yang dikasih itu adalah dengan mengumpulkan seperti referensi untuk kami dapat belajar seperti itu. Mungkin itu dari kami. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan jawaban. Waktu yang diberikan sebanyak 2 menit ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Untuk program kerja dari tahun lalu akan kami teruskan, karena kami tidak akan meninggalkan hal yang sudah dimulai dan sudah berjalan dengan baik. Untuk kekurangan dari program kerja tahun lalu, saya akan menjawab hal yang sama, yaitu pada program kerja HIMSI Mengajar. Di situ saya akan merubah sedikit dari yang sudah dikerjakan, yaitu kami akan membuat tutorial, tapi tutorial ini tidak mandatori. Tidak semua wajib ikut, tidak semua wajib hadir. Yang mau ikut silahkan ikut, yang tidak mau tidak akan. Karena saya melihat kepada beberapa orang, beberapa tutorial itu sebenarnya tanda petik membebankan, atau dengan kata lain mereka itu memiliki hal yang lebih urgent untuk dikerjakan. Jadi kami memberikan pilihan kepada anggota lain, memberikan kesempatan mereka untuk mengatur waktunya sendiri. Karena itu sesuai juga dengan
program dengan visi kami yaitu unggul. Yang mana unggul ini juga dalam unggul decision making dan time management. Lalu untuk program kerja yang akan kami lakukan, program kerja kami itu ada 3, namun program kerja yang menjadi tujuan utama yaitu yang ketiga, yaitu himsi kompetitif. Kami akan membangun kelompok belajar dalam bidang-bidang yang ada di lapangan. Dan sebelum melakukan itu, kami akan memberikan contohnya dari kami sendiri. Saya rasa jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari mahasiswa Sistem Informasi Angkatan 2019. Kepada perwakilan mahasiswa Sistem Informasi 2019, kami persilakan. Selamat pagi untuk kita semua. Saya Raintan Simamora dari Angkatan 19 akan mengajukan satu pertanyaan untuk kedua paslon. Belakangan ini peminat untuk berkontribusi di himpunan itu sangat rendah, sangat kurang. Jadi saya mau bertanya, bagaimana cara kalian menyikapi hal tersebut dan upaya apa yang akan masing-masing paslon lakukan jika terpilih sebagai ketua himsi untuk mengajak anggota himpunan berkontribusi atau ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan himsi. Apakah pertanyaan saya sudah jelas? Sudah, Kak. Kami berikan waktu kepada masing-masing pasangan calon untuk berpikir terlebih dahulu. Kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Waktu yang diberikan untuk menjawab pertanyaan sebanyak 2 menit, dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Yang akan kami lakukan adalah kami akan membuat himpunan ini menjadi lingkungan yang menyenangkan dan tidak menyeramkan gitu. Tidak dengan seperti yang jawaban saya sebelumnya, saya tidak akan membuat segala kegiatan himpunan ini menjadi sesuatu yang membebankan. Lalu, apa yang akan membuat anggota lain berkontribusi atau bergabung di dalam kegiatan himpunan ini? Mereka akan terpanggil bergabung bersama kami jika mereka merasakan adanya kedekatan di antara kami. Bagaimana caranya meningkatkan kedekatan itu? Contoh yang paling efektif adalah kami akan melakukan kontak sesering mungkin, setidaknya sekedar say hi atau misalkan mereka ada minta tolong, kami akan bantu sebisa mungkin. Dan kalau bisa pada detik itu juga kami bantu, karena itu akan sejalan dengan visi kami, yaitu tangkas. Bentuk lain dari kedekatan ini adalah saya fokus kepada angkatan di bawah kami. Saya yakin angkatan di bawah kami akan lebih menghargai kami, akan lebih merasa dekat dengan kami jika kami menganggap mereka bukan sebagai junior, melainkan sebagai rekan yang setara. Cuma bedanya mereka masuk lebih belakangan dibanding kami. Itu salah satu bentuk pelaksanaannya adalah saya merefer ke mereka, memanggil mereka tidak pernah dengan sebutan dik atau adik, selalu dengan sebutan teman atau namanya langsung. Untuk tambahannya akan ditambahkan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Untuk menambahinya, kami akan sering melakukan motivasi dan evaluasi antar angkatan maupun kepengurusan himpunan informasi kepada anggota-anggota yang di bawah supaya mereka lebih tertarik dengan sebagai pengurus himpunan informasi yang baru. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan sebanyak 2 menit, dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara.
Baik, terima kasih atas kesempatannya dan pertanyaannya. Jadi untuk meningkatkan kontribusi mahasiswa untuk bergabung ke himpunan ini, mungkin dengan mencari tahu dulu apa yang melatar belakangi hal tersebut. Nah, setelah itu mungkin kami akan membuat suatu forum diskusi di mana kami akan memberikan kesempatan kepada adik-adik terlebihnya yang akan bergabung gitu, memberikan mereka forum di mana mereka bisa memberikan saran, karena kami juga memiliki misi di mana kami menampung banyak aspirasi. Jadi mereka bisa memberikan saran di mana apa yang mereka butuhkan dan membuat mereka mau berkontribusi dan bergabung. Dengan begitu, jadi antara BPH dan anggotanya bisa saling sama-sama tahu dan kontribusinya mungkin dapat lebih terjalin. Nah, untuk jawaban selanjutnya mungkin akan disambung oleh rekan saya. Baik, izin menambahkan, mungkin yang bisa saya tambahkan untuk mungkin solusi yang bisa kami tawarkan untuk permasalahan tersebut adalah dengan yang pertama kita harus melakukan aksi dulu. Kita harus menunjukkan dulu kontribusi kita di himpunan ini seperti itu. Kita menunjukkan aksi nyatanya karena mereka nantinya akan lebih kayak, oh ya mereka udah berkontribusi. Yaudah kita lanjutkan aja kontribusinya demi HIMSI yang lebih baik seperti itu. Jadi yang pertama harus kita melakukan aksi nyatanya dulu seperti itu. Lalu mengajak orang lain untuk membantu bekerja sama dan berkontribusi di HIMSI, di himpunan ini. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan. Selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan dari mahasiswa Sistem Informasi dari Angkatan 2020. Kepada perwakilan mahasiswa Sistem Informasi 2020, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, di sini saya akan menyampaikan pertanyaan mewakili angkatan dari 20. Jadi pertanyaan ini untuk kedua paslon. Seperti yang kita ketahui, periode kepengurusan 2022 tahun sebelumnya itu merupakan sistem kepengurusan yang online. Sementara nanti jika paslon terpilih dan menjabat sebagai ketua dan wakil ketua, maka sistem kepengurusan yang kita gunakan itu adalah sistem pengurus offline. Yang ingin saya tanyakan adalah jika terpilih nanti menjadi ketua dan wakil ketua HIMSI, bagaimana cara yang kalian gunakan untuk membangun relasi antara kakak tingkat dan adik tingkatnya agar tidak segan atau tidak takut, karena nanti kan kita akan berjumpa secara langsung, yang pastinya akan berbeda dengan sistem chat atau bertanya melalui online. Kemudian bagaimana cara nyata atau contoh cara langsungnya yang digunakan paslon jika terpilih nanti untuk membuat setiap anggota himpunan itu mengikuti setiap kegiatan itu bukan karena diwajibkan atau bukan karena takut didenda, melainkan memang merupakan karena tertarik untuk mengikuti kegiatan tersebut. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Kami berikan waktu dan kepada masing-masing pasangan calon untuk berpikir terlebih dahulu. Kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan terlebih dahulu. Waktu yang diberikan untuk menjawab sebanyak 2 menit dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara.
Sekali lagi buat pasangan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari Angelita. Jadi, solusi yang bisa kami tawarkan untuk permasalahan bagaimana caranya membangun relasi di era perkuliahan yang sekarang itu offline. Seperti dari program kerja kami, kita kan sekarang memang offline, tapi ada juga misalnya angkatan 19 yang magang dan dia nggak masuk kampus gitu. Nggak ada salahnya kita tetap bisa berkomunikasi secara online. Dan seperti program kerja kami yang pertama adalah pertemuan himpunan. Dan nantinya di situ bakal ada kayak pertemuan gitu yang bertujuan untuk memperkenalkan himpunan ke mahasiswa-mahasiswa baru, dan juga nanti di sana akan dibuka kesempatan untuk setiap mahasiswa di tiap angkatan, misalnya angkatan 2021, angkatan 19 di satu breakout room, misal ada gabungan dari angkatan 19, 20, 21 gitu. Mereka nantinya akan diberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dan saling mengenal satu sama lain seperti itu. Dan menurut kami dengan adanya kader juga nanti kan secara offline bakal membangun juga relasi antara panitianya nanti dan mahasiswa-mahasiswa baru. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya meyakinkan mereka dalam mengikuti suatu kegiatan itu memang dari ketertarikan dan bukan paksaan. Seperti dari jawaban dari pertanyaan sebelumnya, kami akan mencoba membuka forum diskusi untuk mendapatkan masukan dari mahasiswa-mahasiswi sistem informasi tentang saran kegiatan yang mereka minati seperti itu. Dan nantinya akan diadakan beberapa kegiatan yang berbeda, misalnya kayak seminar data science misal, atau seminar UI UX. Itu kan nggak bisa kita paksakan seseorang yang memang minat di kompetisi programming untuk dapat mengikuti seminar data science. Jadi nanti bakal diberikanlah kesempatan untuk mereka dapat memilih seperti itu. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan. Waktu yang diberikan sebanyak 2 menit, dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk poin yang pertama, yaitu bagaimana kami membangun relasi dengan semua angkatan. Yang pertama, untuk angkatan di atas kami, yaitu angkatan 2019, 18, dan seterusnya, kami tahu mereka sedang ada di periode sibuk untuk diri mereka masing-masing sekarang. Baik itu menyelesaikan tugas akhir, magang, atau yang lain-lain. Jadi, kami akan menerapkan gaya komunikasi yang lebih efisien dan lebih menghargai mereka. Dalam komunikasi ini kami akan bertanya kabar, kami akan meminta advice, saran sebagai adik dari mereka, dan kami akan memberikan apresiasi terhadap setiap kegiatan mereka. Lalu untuk angkatan di bawah kami akan lebih fokus kepada angkatan di bawah kami, karena bagaimanapun mereka adalah masa depan dari himpunan kita. Untuk membangun bond kepada angkatan di bawah kami, saya pribadi lebih suka komunikasi secara informal. Contohnya, misal mereka sedang duduk di saung gitu, karena kita akan offline, kami akan bergabung dengan mereka, kami akan bicara segala macam, dan di situ saya yakin mereka akan lebih terbuka karena ini adalah diskusi informal. Lalu untuk poin kedua, bagaimana cara mereka supaya datang dari panggilan hati, yaitu sehubungan dengan jawaban kami sebelumnya, kami akan membangun ikatan yang lebih dekat supaya mereka terpanggil. Namun, yang lebih efektif dari itu adalah jika mereka benar-benar menemukan hal yang berguna dari kegiatan ini. Bagaimana cara supaya mereka menemukan hal berguna itu? Maka kami akan membuat objektif dalam setiap kegiatan. Mereka akan membawa pulang hal yang berguna dari setiap kegiatan. Sekian. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 2 yang telah memberikan pertanyaan.
Acara selanjutnya, Baiklah, acara yang selanjutnya adalah acara inti pada kegiatan kita hari ini, yaitu debat pasangan calon. Sebelum memasuki acara ini, saya akan membacakan teknis di sesi debat pasangan calon. Yang pertama, setiap pasangan calon akan saling memberikan pertanyaan kepada pasangan calon yang lain. Dan pasangan calon yang menerima pertanyaan tersebut akan menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu sebanyak 2 menit. Yang kedua, pasangan calon yang memberikan pertanyaan dapat memberikan sanggahan atas jawaban yang telah dipaparkan dalam waktu sebanyak 1 menit 30 detik. Kemudian pasangan calon yang menerima sanggahan dapat menjawab dengan waktu 1 menit 30 detik. Lalu hal yang sama akan dilakukan kembali sebanyak 2 putaran. Dan debat ini akan dipandu oleh saya sendiri. Baik, kita akan mulai dengan sesi yang pertama, yaitu pasangan calon nomor urut 1 memberikan pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu dan tempat kalian persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izinkan saya memberikan pertanyaan kepada calon paslon 2. Nah, dalam program kerja paslon 2 yang kedua, yaitu jiwa progresif, yaitu tentang penyebaran informasi dari pengalaman antara anggota secara kontinu dengan tujuan saling memotivasi dan mengajak untuk berkembang bersama, karena kita akan lebih mudah tergerak jika melihat contoh secara langsung. Untuk poin ini saya bisa setuju. Tapi untuk poin yang selanjutnya adalah kontak secara kontinu dan komprehensif ini akan mengokohkan solidaritas setiap anggota tanpa terkecuali. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda dapat memastikan hal tersebut bisa tercapai dengan penekanan yang Anda berikan pada kata tanpa terkecuali? Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami beri waktu untuk memikirkan jawaban. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Bagaimana? Maaf. Masih diberikan waktu untuk menjawab. Masih memberikan waktu untuk memikirkan, belum menjawab. Kepada kedua pasangan calon agar menjawab ketika sudah saya arahkan untuk menjawab. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2, kami beri kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan dan pertanyaannya. Bagaimana cara kami memastikan bahwa setiap anggota didekati, yaitu merasa diikutkan, merasa included tanpa terkecuali? Saya seperti jawaban saya sebelumnya, saya akan lebih berfokus kepada angkatan di bawah, karena angkatan di bawah juga lengkap ada di kampus. Jadi minimal saya akan mengenali mereka, saya dan partner akan mengenali mereka setidaknya wajah dan nama untuk setiap orang dari mereka. Lalu metode yang kami gunakan sama seperti jawaban sebelumnya, kami akan bergabung dengan
dengan tanda petik tongkrongan-tongkrongan di semasa di kampus. Misal mereka sedang duduk di saung, atau mungkin kami ada di gedung asrama yang sama, kami akan mendatangi kamar mereka, kami mungkin akan berkumpul, mengajak mereka, ayo kumpul di kamarnya ini, kita ngomong-ngomong di sana. Di situ saya yakin jika kami membuat sebuah diskusi yang nyaman, mereka akan tertarik bergabung. Kalaupun misalkan ada dari mereka yang sedikit tertutup, kami akan mendatangi mereka secara pribadi untuk mengenali mereka. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Bapak asrama kami sebelumnya, selama kami di asrama. Beliau itu memberikan contoh pada kami, jika ada orang yang terlihat menarik diri dari perkumpulan, dari permukaan, coba datangi secara empat mata, lalu kenali, dan sebisa mungkin apresiasi setiap detail kecil dalam diri mereka. Sekian. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kepada pasangan calon nomor 1, kami berikan waktu untuk memberikan sanggahan kepada pasangan calon nomor 2. Baik, selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan sanggahan, dan waktu dimulai ketika pasangan nomor urut 1 mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih untuk jawaban dari paslon 2. Tapi di sini saya akan menyanggah sedikit. Nah, kita kan di sini berbicara tentang solidaritas tiap anggota. Apakah Anda tidak belajar dari pengalaman sebelumnya, di mana kan kita tidak bisa sepenuhnya mengontrol teman kita untuk dapat terbuka ke semua orang. Karena setiap orang berbeda, bahkan ada yang namanya solois, atau bisa kita katakan dia jiwanya memang introvert. Kalaupun dilakukan pendekatan, mungkin dari kata yang Anda bilang tadi, ada kita datang secara personal gitu, dan datang ke tongkrongan mereka. Mungkin itu, untuk melakukan hal itu kan mungkin cuma Anda mungkin dan wakilnya, kan nggak mungkin semua dari angkatan 20 yang mendekatkan diri untuk datang ke tongkrongan, mungkin tidak. Dan yang mau ditanya lagi, mengapa harus Anda tekankan kata tanpa terkecuali? Padahal kan dari visi Anda sendiri ada namanya turu, ada untuk berpikir rasional. Apakah Anda yakin kalau dengan penyebaran informasi dan pengalaman ini ini dapat meningkatkan solidaritas tiap anggota tanpa terkecuali? Terima kasih. Terima kasih atas sanggahan yang telah diberikan. Kami berikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi sanggahan, dan waktu yang akan dimulai ketika pasangan calon nomor urut 2 mulai berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatan dan sanggahannya. Benar, seperti yang dibilang oleh paslon 1, memang ada orang-orang yang tidak terbuka bagi semua orang. Tapi poin kami adalah kami kami melibatkan semua orang. Poin dari kami adalah mereka tidak harus merasa kita itu solid. Sebisa mungkin kami membuat mereka merasa begitu. Tapi setidaknya kami membuat mereka merasa itu bukan orang asing. Mereka itu merasa dilibatkan dalam segala kegiatan. Mereka adalah bagian dari kita. Tidak harus mereka itu aktif dalam segala kegiatan, tapi setidaknya saat mereka ingin berkomunikasi, ingin minta tolong, atau mungkin ingin terbuka dengan kami, mereka mau, karena mereka melihat kami itu orang yang memang mau merangkul semuanya. Dan kami melakukan itu kepada semua anggota. Setidaknya mereka merasa mereka itu bukan orang asing. Saya rasa jawabannya sudah cukup.
Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Kita akan memasuki sesi yang kedua, yakni pada sesi ini pasangan calon nomor urut 2 akan memberikan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1, lalu pasangan calon nomor urut 1 akan menjawab sebanyak 2 menit. Selanjutnya kami memberikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 memberikan sanggahan terhadap jawaban yang telah diberikan. Kemudian kami berikan kesempatan untuk pasangan calon nomor urut 2 menyampaikan pertanyaannya. Kepada pasangan calon nomor urut 2 kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada rekan paslon nomor urut 1, apa yang akan kalian lakukan jika semisal salah satu atau mungkin semua program kerja yang kalian canangkan tidak berjalan dengan baik atau bahkan berjalan dengan cukup buruk? Lalu apakah kalian bersedia melakukan atau mengadopsi program kerja kami setidaknya untuk program kerja yang ketiga, yaitu HIMSI kompetitif? Sekian pertanyaan kami. Terima kasih atas pertanyaan yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1, kami beri kesempatan untuk memikirkan jawaban sejenak. Baik, kepada pasangan calon nomor urut 1, kami persilahkan untuk memberikan jawaban. Waktu yang diberikan sebanyak 2 menit dan dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2. Pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan jika semisal salah satu atau kemungkinan buruknya semua program kerja yang kami tawarkan tidak berjalan atau mungkin berjalan dengan buruk. Nah, untuk jawabannya adalah menurut kami sangat sedikit kemungkinan untuk hal itu bisa terjadi, apalagi sampai semuanya tidak tercapai. Nah, kalaupun memang terjadi untuk kemungkinan buruknya, minimal kalaupun misal terjadi, minimal kami of course akan meminta maaf dan mencoba untuk membuka forum diskusi, berdiskusi dengan semua, berdiskusi dengan anggota HIMSI dan mencoba menerima inspirasi atau masukan dari mereka tentang program kerja yang bagus seperti itu. Dan tentang bersedia mengadopsi program kerja yang ketiga tentang HIMSI kompetitif, saya rasa itu ada juga di program kerja kami yang kedua, yaitu coding bootcamp. Nah, tujuan dari coding bootcamp itu kan seperti ya bootcamp atau pelatihan yang bertujuan untuk menambah wawasan dan meningkatkan skill dan kompetisi mahasiswa-mahasiswi SI di bidang coding. Nah, di situ mungkin saya rasa agak ada mirip-miripnya dengan HIMSI kompetitif yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa-mahasiswi sistem informasi seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan sanggahannya. Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk
poin yang pertama, yaitu Anda akan membuka forum jika semisal program kerja Anda memang gagal. Walaupun Anda mengklaim kecil kemungkinannya. Nah, bagaimana jika Anda setelah membuka forum itu, anggota itu tetap pasif atau mungkin acuh. Jadi mereka tidak akan memberikan aspirasi apapun. Jadi apa yang akan Anda lakukan untuk tetap membuat perkembangan dalam himpunan kita ini, walaupun mereka tidak memberikan aspirasi apapun. Lalu yang kedua, mengenai kompetitif dari program kerja Anda, saya sudah menyimak program kerja Anda, yaitu Coding Bootcamp. Namun, inti dari HIMSI kompetitif ini adalah kami menyadari kompetitor kita itu sebenarnya bukan sesama mahasiswa sistem informasi ataupun mahasiswa ITDL, melainkan orang-orang satu Indonesia, bahkan dunia. Dan itu tidak cuma dari yang kuliah di bidang IT. Sekarang banyak yang otodidak belajar IT. Nah, pertanyaan saya, bagaimana, apakah Anda bersedia mengadopsi HIMSI kompetitif ini? Karena program kerja kami mencakup bukan cuma seputar coding, tapi melainkan bidang cabang IT di luar coding. Contohnya adalah project management, data science yang lebih dominan ke matematika, dan UI UX yang lebih dominan ke desain. Terima kasih. Baik, terima kasih atas sanggahan yang diberikan. Kepada pasangan calon nomor urut 1, dipersilahkan untuk menjawab sanggahan yang telah diberikan. Waktu dimulai ketika pasangan calon nomor urut 1 mulai berbicara. Baik, terima kasih sebelumnya atas sanggahannya. Jika solusi tentang membuka forum tadi memang gagal dan anggota tidak ada yang memberikan masukan atau saran, ya solusi yang bisa kami berikan adalah dengan mengadakan rapat antar sesama pengurus dan berdiskusi untuk tentang program kerja apa yang akan dijalankan seperti itu. Dan benar seperti yang Anda katakan tadi, memang kompetitor kita ya bukan sesama mahasiswa SD. Ya itulah tujuannya tadi Coding Bootcamp itu ya untuk menyiapkan mahasiswa SI untuk dapat bersaing di luar seperti itu. Karena dari pengalaman yang saya dapat, mahasiswa itu SI itu masih kurang seperti itu untuk berkompetisinya. Dan untuk sebenarnya mungkin saya masih kurang mengerti dengan program kerja Anda yang HIMSI kompetitif, yaitu dengan membangun squad belajar, kompetisi programming, UI UX dan yang lainnya. Karena pertanyaan saya ke Anda, apakah Anda hanya akan membentuk squad belajar itu atau memfasilitasi langsung agar mereka siap di lapangan seperti itu? Diberikan. Terima kasih. Habis. Acara yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christina. Baik, acara selanjutnya adalah final statement dari masing-masing pasangan calon. Setiap pasangan calon diberikan kesempatan untuk menyuarakan final statement masing-masing pasangan calon dengan tujuan meyakinkan audiens jikalau mereka layak untuk dipilih. Kepada pasangan calon nomor urut 1, kami berikan kesempatan untuk menyampaikan final statement, waktu dan tempat kami persilakan. Sekali lagi kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan final statement. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin kami akan menyampaikan hal kecil sedikit. Perlu diingat kakak, abang, dan teman-teman, serta adik-adik sekalian, dan Pak Mario juga yang ada di sini, di mana himpunan ini bukan hanya milik kita 1-2 orang saja, bukan hanya milik kami pasangan calon nomor 1 ataupun paslon 2, tetapi himpunan ini milik kita bersama. Jadi ya kita perlu memajukan himpunan ini bersama-sama.
Jadi mari berikan kepercayaan kalian kepada kami untuk memimpin HIMSI tercinta ini. Di sini kami berbicara memberikan visi, misi, dan program kerja bukan hanya untuk sekedar menang dan terlihat keren memberikan kontribusi demi HIMSI yang lebih baik. Namun kami berbicara tentang dampak ke depannya apa yang bisa kami berikan untuk menjadi lebih baik. Akhir kata, ayo pilih nomor 1 demi HIMSI yang maju. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan final statement dari pasangan calon. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Final statement dari pasangan calon kami adalah orientasi kami menitik beratkan pada kompetensi dan ketimpangannya. Jika teman-teman melihat pada program kerja kami dan visi misi kami, teman-teman akan menyadari bahwa kami sangat menitik beratkan pada kompetensi. Sehubungan dengan pertanyaan dari Saudari Lile tadi, kami akan memfasilitasi dengan contohnya kami akan mencari orang-orang yang passionate di bidang masing-masing itu. Lalu kami akan cari bantuan dari luar. Kenapa kami yakin kalian harus memilih pasangan kami? Karena tujuan utama dari kami adalah bukan menang memang, melainkan untuk membuat kita semua lebih kompeten sesuai dengan yang dibilang oleh Saudari Lile tadi. Di prodi kita ini masih agak kurang kompetensinya. Itu juga kenapa saya pribadi meminta apakah pasangan paslon 1 bersedia mengadopsi program kerja kami yaitu HIMSI kompetitif. Jadi untuk akhir kata kami mohon dukungan serta bantuan dari teman-teman untuk mengoptimalkan kerja kami dan program kerja kami. Salam Turu. Terima kasih kami ucapkan kepada pasangan calon nomor urut 2. Acara selanjutnya. Acara yang selanjutnya adalah kata penutup dari Ketua MPH tahun 2021-2022. Kepada Saudari Emilia Siregar, waktu dan tempat kami persilahkan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebagai kata penutup dari acara debat yang kita laksanakan, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mario dan seluruh rekan mahasiswa yang berkenan untuk hadir pada acara debat ini. Kiranya dengan pelaksanaan debat antar paslon ini, semoga kita semua sebagai anggota himpunan, terutama untuk angkatan 2020 dan 2021 yang nantinya akan menjadi pengurus aktif untuk periode selanjutnya, agar semakin yakin untuk memilih ketua dan wakil ketua yang menurut kalian berpotensi dan layak untuk memimpin dan menghimpun rekan mahasiswa sekalian untuk 1 tahun masa jabatan ke depannya. Kami juga berharap dari MPH untuk rekan mahasiswa sekalian dapat berpartisipasi dengan baik dalam pemilu yang akan dilaksanakan setelah acara debat ini selesai. Mungkin demikian kata penutup yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan untuk kata penutup yang telah disampaikan oleh Ketua MPH. Yang selanjutnya, kita sudah berada di penghujung acara dan akan ditutup oleh doa yang dibawakan oleh rekan saya, Kristina. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, mungkin doa penutup akan dibawakan oleh Saudari Sepia Raja Guguk. Kepada Saudari Sepia Raja Guguk, dipersilakan. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita
Berdoa, doakan saya Bapak dalam agama Kristen Protestan. Berdoa dimulai. Terima kasih Bapak atas berkat dan kasih karunia yang masih Engkau berikan kepada kami hingga pada hari ini. Engkau masih memberikan napas kehidupan serta kesehatan kepada kami hingga pada detik ini. Tuhan, Engkau tahu kami telah menyelesaikan kegiatan kami pada hari ini, yaitu debat calon ketua dan wakil ketua BPH IMSI. Kegiatan telah berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Selanjutnya Tuhan, kami juga akan melanjutkan kegiatan kami, yaitu untuk pemilihan pemungutan suara untuk pemilihan ketua dan wakil ketua BPH IMSI. Kiranya kegiatannya dapat berjalan dengan lancar dan juga adil. Siapapun Tuhan yang terpilih untuk menjadi ketua dan wakil ketua BPH IMSI, mereka merupakan orang-orang yang layak dan memang mampu untuk menjadi ketua dan wakil ketua IMSI. Engkau tahu ya Tuhan, kami adalah anak-anak-Mu yang tidak pernah luput dari segala dosa. Kiranya Engkau hapuskanlah dosa-dosa kami, agar kami layak menerima berkat-Mu, dan kami layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Terpuji, termulia nama-Mu, sekarang, esok, kekal, hingga selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Sepia Raja Guguk. Sekianlah rangkaian acara debat calon ketua dan wakil ketua HIMSI periode 2022-2023. Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih, kami juga memohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada kata atau tindakan yang kurang berkenan di dalam hati. Terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan hadir dengan segala antusiasnya. Tetap jaga kesehatan, stay safe. Terima kasih.